Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami dengan judul Program Pemberdayaan Komunitas Masyarakat. Baik, untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita masuk ke poin pertama. Oke, pengertian pemberdayaan komunitas. Jadi, pemberdayaan komunitas itu merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, kekuatan, ataupun kemandirian suatu komunitas agar dapat mengelola dan mengembangkan potensi mereka secara mandiri. Nah, hal ini dilakukan agar mereka mampu mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka nantinya. Kemudian kita balik ke tujuan program pemberdayaan komunitas yang kami bagi menjadi 4. Yang pertama yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan potensi dan kapasitas mereka. Kemudian kita masuk yang kedua yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga yakni mendorong kemandirian dan rasa tanggung jawab sosial di dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir adalah mengatasi masalah sosial, ekonomi maupun masalah lingkungan secara berkelanjutan dengan pendekatan partisipasi. Kemudian kita masuk ke tahapan pelaksanaan program pemberdayaan komunitas yang kita bagi menjadi 6 poin. Yang pertama yakni mengidentifikasi masalah dan potensi. Jadi maksudnya di sini kita itu harus menggali isu dan masalah yang ada di dalam suatu komunitas untuk memberdayakannya. Kemudian yang kedua yakni pengembangan rencana aksi. Maksudnya kita itu harus menyusun strategi ataupun program yang sesuai dengan kebutuhan untuk memberdayakan suatu komunitas. Kemudian pelibatan masyarakat. Nah, hal ini sangat penting dengan artian kita itu harus mengajak partisipasi aktif warga dalam setiap tahap yang akan dilakukan. Kemudian yakni pelaksanaan program. Jadi pelaksanaan program ini dilakukan dengan melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan rencana yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian setelah pelaksanaan program itu ada yang namanya evaluasi, yakni menilai hasil ataupun dampak program untuk perbaikan ke depannya. Dan yang terakhirnya itu adalah pemberdayaan berkelanjutan, yakni memastikan program dapat terus berjalan dan berkembang tanpa ketergantungan eksternal. Oke, kita masuk ke strategi dan langkah-langkah pemberdayaan komunitas. Yang pertama yakni mengidentifikasi kebutuhan dan potensi komunitas. Jadi di sini itu kita harus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan, masalah dan potensi yang dimiliki suatu komunitas agar program pemberdayaannya tetap tepat sasaran. Kemudian yakni meningkatkan kapasitas dan pengetahuan. Jadi kita di sini memberikan pelatihan, pendidikan ataupun penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seluruh anggota di dalam suatu komunitas. Kemudian penguatan jaringan dan partisipasi. Di sini itu mendorong keterlibatan aktif anggota komunitas dan membangun jaringan kerja dengan pihak luar seperti pemerintah, LSM ataupun sektor swasta. Kemudian mengembangkan program kerja dan kegiatan yang relevan, yakni merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Kemudian yang terakhir yakni monitoring dan evaluasi. Di sini itu ada lagi evaluasi dengan artian melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan program dalam melakukan perbaikan jika ada yang diperlukan. Kemudian contoh program pemberdayaan komunitas. Pertama yakni pelatihan keterampilan seperti pertanian organik, pengolahan makanan ataupun kerajinan tangan. Yang kedua ini adalah contoh program yang sudah sangat sering kita dapati, yakni pemberian modal usaha dan pendampingan kewirausahaan untuk para anggota komunitas. Kemudian yang ketiga itu program pendidikan non formal atau pendidikan yang tidak resmi seperti kelas baca dan pelatihan literasi. Kemudian yang keempat itu penyuluhan kesehatan dan pembangunan fasilitas umum secara gotong royong atau secara kerjasama. Dan yang terakhir itu adalah pengembangan usaha berbasis potensi lokal seperti ekowisata dan bank sampah. Dalam artian potensi lokal ini adalah potensi yang ada di daerah suatu komunitas. Terakhir
Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu ya tawalla sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.